Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian dan semua audiens ya. Kita ketemu lagi di part kedua dari bab gerak pada makhluk hidup. Kali ini kita akan masuk pembahasan gerak pada manusia. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu semoga ilmu yang kita dapat menjadikan nilai manfaat dan berkah. Amin. Yuk selanjutnya kita mulai masuk materi tentang gerak pada manusia. Kemarin kita sudah belajar ya tentang gerak pada hewan dan pada tumbuhan ya. Sekarang kita ke gerak pada manusia. Gerak manusia di sini dia termasuk gerak aktif yang mana dia bukan hanya bisa bergerak pada tempatnya saja, tapi juga bisa melakukan perpindahan. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini untuk sistem gerak pada manusia itu sebenarnya ada dua organ ya. Seperti yang kalian lihat di sini ada tulang sama otot ya. Tulang ini dia itu sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Apa bedanya? Jadi kalau misalnya tulang sebagai alat gerak pasif, karena tulang itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya otot. Tapi kalau otot bisa bergerak sendiri tanpa adanya tulang. Contohnya, ini tangan kita, ya. Nah, ini emang ada tulangnya. Nah, tulang ini bisa bergerak karena masih ada ototnya. Kalau nggak ada ototnya, dia nggak akan bisa bergerak. Gitu. Jadi harus ada kerjasama antara tulang dan otot. Tapi kalau otot, dia bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari tulang. Contohnya, nih, bibir bisa bergerak kan, padahal nggak ada tulangnya. Nah, seperti itu. Makanya kalau tulang disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Baik, swipe up, kita ke tulang dulu ya. Nah, selain fungsinya sebagai alat gerak pasif, tulang juga punya fungsi lain. Yang kedua yaitu untuk menopang tubuh, ya, biar tubuh kita selalu bisa tegak berdiri, ya. Kemudian yang ketiga memberi bentuk tubuh. Nah, ini muka ibu agak-agak agak-agak oval gitu kan ya. Nah, ini kan memberi bentuk tubuh, ada yang bentuk wajahnya itu kotak, ada yang segitiga, dagunya ada yang lancip gitu kan. Nah, itu karena memberi bentuk tubuh. Kemudian menegakkan tubuh, ya, ini kan ada tulang. Kemudian tempat melekatnya otot lurik atau otot rangka. Nah, inilah semua yang ada tulangnya, ya. Nah, ini tepat letaknya otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka. Kemudian tempat melekatnya dan melindungi organ-organ lunak, ya. Contohnya, nah ini tempatnya mata, otak, ya. Kemudian tempat pembentukan sel darah merah, dan yang terakhir adalah tempat pembentukan sumsum tulang belakang. Nah, inilah beberapa fungsi yang dimiliki oleh tulang. Nah, di sini selanjutnya adalah nama-nama tulang. Kalau nggak salah ada 26, ya. Coba nanti kita praktekkan ya. Ada 26 tulang. Kemudian ibu bagi menjadi 3 bagian umum, ya. Ada bagian kepala, ada bagian anggota badan, ya. Nah, sama anggota gerak, tangan sama kaki, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar samping ya. Nah, itu pada tengkoraknya. Nah, di sini dimulai dari tulang dahi, tulang pelipis, di bagian kepala dulu ya. Tulang dahi, tulang pelipis, ya, tulang pipi, oke, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ada tulang leher, ini sudah mulai masuk ke anggota badan. Leher. Nah, ini depan nih ada tulang, namanya tulang selangka. Nah, belakang yang kayak kipas nih, ya, kanan sama kiri itu namanya tulang belikat. Kemudian tulang dada, ya. Kemudian ada tulang rusuk. Oke. Kemudian ada tulang pinggul. Tulang belakang dari sini, dari belakang sini sampai ujung pinggul ya. Nah, kemudian tulang belakang, tulang pinggul, ada tulang selangkang ya, atau tulang sama tulang luduk. Oke. Kemudian di tangan
Nah, ini ada tulang lengan atas. Nah, di sini ada 2 tulang, ya. Nah, yang sejajar sama jempol, namanya adalah tulang pengumpil. Sejajar sama kelingking, namanya ini tulang hasta. Jadi ini pengumpil, ini hasta, gitu, ya. Kemudian ada tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Oke. Next ke kaki tolong lihat sini aja ya. Kayaknya enak banget kalau ibu tunjukkan. Kemudian tulang paha, ada tulang tempurung, ya. Kemudian ada tulang, kan tadi kan tulang kalau di yang di bagian bawah tempurung itu kan ada 2 tulang. Yang depannya itu adalah tulang kering ya. Kalau kejedot tuh sakit, namanya tulang kering. Belakangnya adalah tulang betis. Kemudian tulang mata kaki, ada tulang telapak kaki, ada tulang jari kaki. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yap, ada 26 tulang ya. Kita ulang lagi. Tulang dahi, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang leher, tulang selangka ya, belikat, dada, rusuk, tulang belakang, tulang pinggul, tulang kelangkang, tulang duduk, tulang lengan atas, pengumpil, hasta, telapak tangan, jari tangan. Kemudian paha, tempurung, kering, betis, mata kaki, telapak kaki, jari kaki. Oke, gampang kan? Silakan dipraktekkan di rumah ya. Oke, next selanjutnya kita ke komposisi tulang. Tulang itu komposisinya, berdasarkan komposisinya itu dibagi menjadi 2 macam. Ada tulang keras sama tulang rawan. Jadi ini berdasarkan komposisi dari tulangnya. Kalau misalnya tulang keras, dia biasanya mudah patah ya, karena kandungannya itu di dalam tulang banyak sekali zat kapurnya ya. Nah, sedangkan untuk yang tulang kering, ya ini kalian bisa baca di sini ya. Itu sudah di garis bawah. Yang mana tulang keras itu adalah suatu lapisan yang mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, banyak mengandung zat kapur dan fosfor serta serabut elastis. Makanya kalau tulang keras itu dia mudah patah. Nah, sedangkan kalau misalnya tulang rawan ya, nah tadi yang kita sebut 26 itu adalah tulang enggak semuanya sih, kecuali dada sama ujung rusuk. Nah, itu dia adalah tulang yang ujung rusuk itu adalah dia tulang keras. Berarti hampir semuanya adalah tulang keras yang 26 itu. Sedangkan kalau misalnya yang tulang rawan nih kayak misalnya tulang hidung ya, sama tulang telinga. Nah, kamu mau lepit, mau kamu apain, nah ini gak bakalan patah. Ya kan? Nah, karena dia elastis. Dia itu sedikit mengandung zat kapur, jadi tidak mudah patah. Gitu. Nih ada tulisannya ya. Nah, tulang rawan tersusun dari sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Jadi, perbedaannya kalau misalnya tulang keras, dia mudah sekali patah, ya. Kemudian, komposisinya itu mengandung sekali banyak zat kapur. Sedangkan kalau misalnya tulang rawan, dia itu elastis, tidak mudah patah. Karena dia mengandung sedikit zat kapurnya. Gitu. Gampang kan? Next, kita ke bentuk-bentuk tulang. Bentuk tulang itu dibagi menjadi 4 macam ya. Ada tulang pipa atau panjang, kalau pipa kan panjang, ya kan? Kemudian tulang pendek, ada tulang pipi sama tulang tidak beraturan. Kalau tulang pipa itu pokoknya panjang-panjang. Contohnya nih tulang pengumpil, hasta, lengan atas, paha, tulang kering, tulang betis. Nah, itu adalah tulang pipa atau tulang panjang, pokoknya panjang-panjang. Kalau tulang pendek, kayak misalnya tulang ruas jari tangan nih pendek kan tuh. Ya, ini 1 jari bisa jadi 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian ada tulang pipih, dia pipih. Kayak piring gitu pipih. Nah, ini contohnya adalah kayak tulang belikat. Sama tulang dada. Kemudian yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Nah, ini contohnya adalah tulang tempurung. Ya, dia nggak jelas bentuknya apa, panjang atau dia pipih. Pipi juga enggak, pendek juga enggak ya, makanya disebut juga tulang tidak beraturan. Oke, gampang kan?
kita ke proses osifikasi tulang. Proses osifikasi ini adalah di mana proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras. Ya. Jadi pada saat bayi itu baru lahir, sebenarnya itu dia itu semuanya adalah tulang rawan semua. Ya, makanya dia kalau dipegang tuh kayak lembek, ubun-ubunnya nggak ada lembek banget ya, karena dia semuanya tuh masih tulang rawan gitu. Tapi semakin dia tumbuh membesar ya kan, berubahlah tulang rawannya menjadi tulang keras. Namun nggak semuanya, ada tulang rawan yang akan tetap jadi tulang rawan. Nah, contohnya tadi kayak misal tulang hidung sama tulang telinga, yang tulang rawan, yang lainnya tulang rawan berubah menjadi tulang keras kayak 26 tulang yang tadi kita sudah pelajari. Nah, jadi perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan proses osifikasi. Gimana caranya? Caranya adalah saat tulang rawannya memiliki rongga berisi yang namanya osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang rawan, nah dia ini akan membentuk yang namanya osteosit atau sel-sel tulang di bagian tengah tulang yang kemudian dia meluas ke seluruh tulang sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Nah, nanti di antara jaringan tulang yang terbentuk itu akan ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk akan menjadi lebih keras. Seperti itu. Ya. Nah, osifikasi ini bukan hanya dia mengalami pengerasan tulang, tapi dia juga mengalami penggabungan tulang. Yang harus kalian tahu, ya, tulang pada masih bayi, yang masih tulang rawan, itu jumlahnya ada 270. Sekitar 270 tulang pada saat dia masih menjadi tulang rawan. Tapi pada saat dia menjelang dewasa, pada saat tulang rawannya berubah menjadi tulang keras, yang tadi 270 itu banyak yang bergabung menjadi satu bagian, sehingga dari 270 menjadi 206 tulang. Kebayangkan berarti ada sekitar 64 tulang. Ya, kemana? Nah, itu akan dia menyatu menjadi satu gitu. Nggak mencar-mencar lagi. Ya. Next kita ke, nah ini sudah proses osifikasi ya. Oke, kita buatkan dulu. Di sini sebenarnya prosesnya 2 bulan aja sudah berlanjut ya. 2 bulan udah mulai lanjut, udah mulai mengalami perubahan. Oke, sekarang kita masuk ke sendi. Jadi, sendi itu adalah hubungan antar tulang. Ya, ibaratnya itu kayak staples, kayak lem gitu. Jadi dia menghubungkan, tadi kan tulang itu banyak banget ya. Pada orang dewasa itu ada 206. Nah, bagaimana tulang itu nggak coplot, nggak kemana-mana, dia nggak mencar kemana-mana gitu kan. Padahal kita loncat-loncatan, kita koprol gitu kan. Tapi itu tulang nggak kemana-mana gitu. Kayak misalnya ini tulang, tadi kan ibu bilang ada 3 tulang kecil ya. Mau ibu tarik, nah dia nggak bakalan apa ya, nggak bakalan mencar gitu, nggak bakalan nyatu-nyatu, nggak bakalan bisa gitu. Kenapa? Karena antar tulang ini ada yang namanya sendi. Nah, jadi itu sendi itu adalah hubungan antar tulang. Yang mana sendi itu dibagi secara umum dibagi menjadi 2, ada sendi mati sama sendi gerak. Kalau misalnya sendi mati itu memang tidak ada gerakan sama sekali di antara hubungan antar tulang tersebut. Contohnya adalah tulang tengkorak. Jadi kayak misalnya tulang tengkorak itu kan tadi kan dia di klasifikasi itu kan banyak kan sebenarnya tulang rawannya kemudian dia berubah jadi tulang keras. Berarti kan dari banyak tulang menjadi satu gitu kan. Nah, itu dia tidak bisa bergerak sama sekali hubungan antar tulangnya. Itu namanya sendi mati. Nah, dari sendi gerak di sini itu dibagi menjadi 2 macam. Ada sendi kaku sama sendi bebas. Kalau misalnya sendi kaku, dia masih ada gerakan tapi sedikit, sangat-sangat terbatas. Contohnya, antara tulang dada sama tulang rusuk. Jadi kita cuma bisa bergerak, kamu bisa rasakan pegang dada kamu. Nah, kamu ambil nafas, hembuskan. Nah, ini pada saat kamu ambil nafas, tulang dada sama tulang rusuk dia ke atas. Pada saat dia atau disebutnya dengan kontraksi, ya kan. Kemudian pada saat dia menghembuskan, ya, dia akan turun ke bawah, balik lagi ke semula. Nah, itu disebut dengan relaksasi. Nah, berarti kan gerakannya cuma gitu aja. Itu namanya adalah sendi kaku. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya sendi bebas. Sendi bebas ini dibagi lagi menjadi 4 macam.
Ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana. Yang namanya sendi bebas berarti dia geraknya lebih dari kaku gitu, maksudnya berarti banyak sekali gerakannya. Contoh adalah sendi engsel. Sendi engsel itu adalah hubungan antar tulang ya, yang mana dia memungkinkan satu arah. Contohnya antara tulang lengan hasta ya dengan pengumpil dan hasta. Cuma satu, nggak bisa ke sana ya kan, cuma satu. Nah ini sendi engsel gitu ya, cuma satu. Ini namanya sendi engsel ya, termasuk pada antara paha sama tulang kering dan betis ya gitu. Tapi masih bisa bebas kita kan, cuman hanya satu arah aja sih gitu. Nah kemudian adalah sendi putar. Sendi putar ini adalah gerakan memutar ya, contohnya antara tulang leher sama tulang kepala ya. Nah kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru ini adalah gerakan yang memungkinkan ke segala arah, contohnya antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Mau ke atas, mau ke bawah, mau ke samping, mau ke depan, mau ke belakang, dia bisa muter kemana aja. Berarti kan dia ke segala arah. Nah yang terakhir adalah sendi pelana. Jadi kan hubungan antar tulang yang dia hanya memungkinkan dua arah saja. Nah contohnya antara tulang pengumpil hasta dengan telapak tangan. 1, 2. Jadi hanya dua arah aja. Oke? Gampang kan? Ya. Nah, ini dia. Ya. Oke. Baiklah, kita masuk ke kelainan tulang. Ini masih tulang loh, belum ototnya. Masya Allah, masih banyak banget. Jadi kalian harus bersabar. Oke. Selanjutnya kita ke kelainan tulang. Berarti di sini tulangnya mengalami kendala, ada beberapa masalah ya, yang disebut juga dengan penyakit. Nah, di sini yang pertama adalah rickettsia. Jadi rickettsia ini, ya. Jadi di mana keadaan bayi ini terakhir kakinya berbentuk kan, kalau kaki bisa begini kan, kita nelapak gitu ya. Nah, ini dia bentuknya gini, kayak huruf X atau huruf O gitu. Jadi kakinya nggak napak gitu. Yaitu adalah rickettsia. Kenapa? Karena dia pada saat ibunya lagi hamil, dia mengalami kekurangan vitamin D. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian osteoporosis. Nah, di mana osteoporosis ini adalah kelainan tulang yang biasanya umumnya dialami oleh lansia. Tapi jangan salah juga loh, anak-anak bisa saja ya mengalami osteoporosis kalau dia kekurangan kalsium. Wah. Jadi apalagi emang masih anak-anak atau remaja gitu, penting sekali minum susu ya, karena banyak sekali mengandung kalsium. Kemudian ada artritis. Artritis ini adalah penyakit sendi yang disebabkan karena tulang rawan yang rusak ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya kalian bahasa awamnya adalah rematik atau asam urat. Nah, itu kalau misalnya asam urat dibiarkan saja, tidak diobati, nah nanti ini nih di antara sendi ini dia bakal ngebengkak, bakal muncul kayak benjolan-benjolan gitu, kemudian nanti tangannya bakalan kaku gitu. Jadi bentuknya nanti tangannya nggak jelas kalau udah parah banget. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya pokoknya serem banget nih asam urat ini sebenarnya gitu. Cuman masih banyak orang yang menyepelekan ya. Next, kita ke fraktura atau patah tulang. Nah, ini biasanya disebabkan karena kecelakaan ya. Nah, ini ada fraktura tertutup kalau misalnya dia patahnya hanya di bagian dalam saja. Jadi masih tetap pada posisinya, cuman patah gitu. Nah, kalau misalnya fraktura terbuka, jadi patahannya ini dia menembus kulit gitu. Jadi sampai keluar. Nah, itu namanya fraktura terbuka. Serem. Kemudian selanjutnya kelainan tulang belakang. Nah, ini biasanya dialami para remaja, para siswa-siswa atau pelajar karena kelainan duduk. Ada 3 macam, ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ingat loh, ini tuh benar-benar penyakit yang disepelekan sama anak-anak remaja, tapi akibatnya fatal sekali. Ibu punya kenalan, dia tuh kena penyakit lordosis ya. Lordosis ada, kifosis ada, skoliosis ada. Semuanya nggak enak ya.
Kalau lordosis dia tuh agak susah kalau misalnya mau naik tangga ya gitu, kasihan banget gitu dia nggak bisa naik tangga. Kemudian kalau penyakit skoliosis dia tuh kalau jalan tuh kayak agak-agak pincang gitu. Terus sama mau kyphosis lordosis atau skoliosis dia harus pakai gift gitu, kayak semacam gift tapi yang terbuat dari keramik. Bayangkan tuh berat banget dan pasti bakal gerah, gatel segala macem. Udah gitu udah pasti giftnya itu harganya mahal banget, terapinya itu biar nanti bisa lurus lagi. Kalau misalnya diobatinnya telat, ya udah dia akan sampai tua seperti itu, mengalami kelainan. Kayak gimana sih bentuknya? Nah, jadi kalau misalnya kifosis ini, dia itu badannya itu melengkung ke belakang, gitu. Jadi begini. Maaf, begini, melengkung ke belakang. Jalannya bongkok. Nah, kalau misalnya lordosis, dia maju ke depan, gitu. Nah, kalau misalnya skolosis nyamping, kanan atau ke kiri. Nah, ini biasanya kan kalau murid kan kalau duduk nih, ini biasanya kalau murid kebanyakan kifosis sama skoliosis. Kenapa? Karena kalau duduk nah begini. Ini salah nih di tulang belakangnya. Atau kalau yang duduknya di dekat tembok nah nyender aja. Nah, belum lagi terbawa tasnya ya kan cuma sebelah doang, males banget padahal tasnya tuh ransel gitu kan. Nah, inilah yang membuat penyakit ini diidam-idamkan oleh para remaja. Emang mau kalian? Yang nggak mau kan? Nah, makanya jaga cara duduknya, gaya duduknya ya biar tetap dalam keadaan sehat. Kan kalau tegak lebih cantik, lebih ganteng. Oke? Nah, nih tuh. Ini yang salah. Ya, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Oke? Lalu gimana caranya menjaga agar tulang tetap sehat? Yang penting harus banyak minum susu karena susu banyak sekali mengandung kalsium. Apalagi kalian yang masih masa pertumbuhan. Mau tinggi? Minum susu setiap hari. Cialah, iklan banget ya. Kemudian berjemur pada matahari ya, matahari pagi sebelum jam 10 itu sangat bagus untuk pembentukan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tulang. Kemudian memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari ya. Jadi kayak semacam olahraga renang, basket, nah itu bisa bikin tambah tinggi. Kemudian yang terakhir adalah menghindari kebiasaan duduk yang salah kalau kalian nggak pengen kena kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kalau kalian pengen tahu terapinya itu lama sekali, kalau kalian pengen cepet ya kalian harus operasi. Operasinya gimana? Jadi harus di black dulu tulang belakang kalian, ya, kemudian dibor, kemudian nanti akan ditanamkan besi-besi gitu. Mur-mur gitu, pokoknya tanemin. Nah, biar apa? Biar tulang kamu nggak bengkok. Bayangkan. Serem kan? Makanya cara duduknya harus yang benar. Oke? Baik, next. Wah, sudah selesai tentang tulang. Cepet kan? Mantap sekali kalian ya. Sampai sini dulu ya tentang tulang. Kalau ada pertanyaan, silakan kirimkan komentar kamu, pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen-komen yang baik. Like ya, bukan dislike. Aduh, parah nih yang dislike. Oke, terima kasih. Semoga menjadi berkah dan manfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.